ada nggak sih contoh merger yang gagal nih Pak? Nih ada nggak sih sebuah merger dari perusahaan A ke B ini, tapi gagal pada akhirnya kayak gitu loh? Yang pokoknya intinya penggabungan ya, apakah itu merger atau akuisisi, yang mungkin salah satu yang perlu kita catat itu bagaimana gagalnya Microsoft ngambil Nokia. Nah, iya benar. Itu kan tahun 2011-2012 ya. Itu kalau saya tidak salah waktu itu Microsoft sedang memperkuat lini Microsoft Phone-nya. Kemudian Nokia sudah mulai limbung dengan Symbian OS-nya. Nah, akhirnya ada kesepakatan, lupa $12 miliar apa kalau salah itu nilainya. Itu kemudian Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Kemudian otomatis produk Nokia hampir tidak lagi di pasar waktu itu ya. Iya, betul. Yang muncul tuh tadinya Nokia Lumia. Saya ingat tuh Nokia Lumia tuh. Itu yang touchscreen tuh bukan sih Pak? Belum iya, ya? udah touchscreen. Dan waktu itu cukup happening tuh Nokia Lumia, karena ada yang sampai mereka bisa salah satu terbesar lah waktu iya, itu. Iya, betul. Kemudian diambil oleh Microsoft dengan OS-nya, kemudian pakai Microsoft Mobile. Sampai ada beberapa seri Lumia tuh, saya sempat punya salah satunya tuh. Tapi kemudian ternyata harapan mereka untuk memperkuat Microsoft sebagai OS, Windows sebagai OS ya, Windows Mobile sebagai OS tidak berhasil, sehingga akhirnya malah yang muncul biaya-biaya yang besar, karena akhirnya Microsoft merasa bahwa bisnis mobile phone-nya tidak lagi menguntungkan. Dan proses layoff-nya sampai habis berapa miliar dolar gitu ya, mungkin malah akhirnya beban yang dikeluarkan lebih besar. Mungkin itu salah satu wujud kegagalan ya. Berhasil terberhasil tuh bisa lihat dari berbagai aspek. Tapi kuncinya satu, bagaimana kita bisa melihat sebuah merger itu berhasil atau tidak, lihat 1 atau 2 tahun setelah merger. Apakah langsung terlihat impact-nya kepada bisnis? Kalau tidak, berarti mergernya bisa dikatakan ada miskalkulasi di awal. Mungkin ada salah perhitungan atau salah membaca pasar, sehingga ketercapaian terhadap peningkatan skala ekonomis yang diharapkan tidak tercapai. Tapi kalau misalnya berhasil, itu bisa jadi sinyal yang bagus. Tapi balik lagi, merger itu bukan cuma masalah transaksi uangnya, tapi bagaimana juga menggabungkan dua nilai yang berbeda, atau mensinergikan dua nilai yang berbeda. Karena pasti perusahaan A, perusahaan B punya value yang beda-beda. Betul. Ketika dia ada digabung jadi satu, mungkin yang salah satu harus ngalah. Nah, ketika yang satu yang harus ngalah, inilah biasanya akan muncul friksi-friksi di internal, perbedaan value di internal. Seperti itu kan kayaknya ada tuh di serinya Kelas Pro ya, yang resensi film Downfall tuh. Nah, itu kelihatan tuh kalau nonton filmnya tuh, bagaimana ketika awal merger dengan McDonnell Douglas, karyawan Boeing itu merasa ada downgrading, ada penurunan value mereka yang tadinya mengutamakan keselamatan menjadi mengutamakan kecepatan. Nah, itu nanti itu yang salah satu impact dari merger.